Cerita ini bukanlah cerita film, bukanlah cerita fiksi. Ini adalah cerita yang benar-benar gue alami, dimana saat itu gue berpikir ini merupakan akhir hidup gue. Tapi gue juga tahu gue gak boleh nyerah, dan ini kisah gue. Gue adalah Aaron Ralston, bertahan hidup selama 127 jam di tengah situasi yang gak pernah gue bayangin sebelumnya. Bayangin lo lagi jalan santai di tempat yang jauh dari keramaian. Gak ada sinyal, gak ada orang lain, cuma lo sama alam. Lo bawa bekal seadanya, niatnya cuma pengen nikmatin waktu sendiri, tapi dalam hitungan detik semuanya berubah. Gue ingat betul suara itu, sangat jelas. Batu besar jatuh dari atas dan menghantam tangan gue. Tangan kanan gue langsung kegencet dan gak bisa digerakin. Gue terjebak di celah sempit Blue John Canyon sendirian, tanpa ada yang tahu gue ada di sana. Jadi hari itu dimulai ketika 26 April 2003. Gue mutusin hal simpel menurut gue, trekking ke Blue John Canyon di Utah, karena memang gue suka banget berpetualang, dan petualangan solo kayak gini udah biasa. Rasanya udah biasa buat gue pergi sendirian, panjat tebing, hiking tanpa ngasih tahu siapapun. Jadi pagi itu gue bawa perlengkapan standar. Sepeda buat ke lokasi, tali panjat, pisau kecil, air 1 liter, dan sedikit makanan ringan, cemilan. Dan semuanya lancar. Cuaca sangat cerah, tempatnya indah banget, dan gue pikir ini cuma bakal jadi perjalanan biasa, nggak ada yang spesial, cuma gue sama alam. Gue nggak bilang ke siapapun gue mau kemana. Gue pikir siapa yang peduli, who cares. Semuanya lancar. Gue masuk ke sebuah celah sempit di canyon. Gue lagi manjat turun, waktu tiba-tiba ada batu besar yang meluncur dari atas. Gue bahkan gak sempat bereaksi. Dalam hitungan detik, batu seberat hampir 360 kg itu menghantam tangan kanan gue, menjepitnya di antara dinding canyon dan batu besar itu. Rasanya sakit banget. Gue coba narik tangan gue sekeras yang gue bisa, nggak bisa. Gue dorong batu itu dengan semua tenaga yang gue punya, tetap nggak bergerak. Saat itu gue mulai sadar gue terjebak dan gak ada yang tahu gue di sini. Hari pertama, gue masih optimis. Gue pikir mungkin bakal ada orang yang lewat. Gue teriak sekeras mungkin, tapi yang gue dengar cuma suara gema gue sendiri. Gue coba semua cara buat keluar dari situ. Gue pakai tali buat coba ngungkit batu itu. Gue pakai pisau kecil yang gue ngukir permukaan batu, tapi nggak ada yang berhasil. Bekal gue terbatas banget. Gue cuma punya air 1 liter dan sedikit makanan ringan. Gue mulai ngatur minum dan makan dengan sangat hemat untuk gue hidup. Hari kedua, air gue habis. Nggak ada pilihan lain. Gue mulai minum urin gue sendiri buat bertahan. Rasanya menjijikan, tapi gue gak punya pilihan. Dan hari ketiga, tangan gue mulai mati rasa. Kalau gue terus begini, gue bakal mati di tempat ini. Hari-hari berlalu dan gue mulai berpikir kalau ini akhir hidup gue. Gue ngerekam video pakai kamera kecil yang gue bawa waktu itu. Jadi semacam pesan terakhir gue buat keluarga. Gue minta maaf kepada mereka dan berkata betapa sayangnya gue sama mereka. Gue nggak ceritain semuanya. Gimana gue kejebak di sini, gimana gue berusaha buat keluar tapi nggak bisa. Tapi di sisi lain, gue nggak mau menyerah. Gue nggak mau mati di sini sendirian tanpa ada yang tahu gue udah berjuang. Di malam keempat, sebuah ide gila muncul di kepala gue. Gue berkata, gue harus potong tangan gue sendiri. Dan hari kelima, gue gak punya pilihan lain. Kalau gue gak ngelakuin sesuatu, gue pasti mati di situ. Gue ingat betul saat mutusin buat pakai pisau kecil buat mulai motong tangan gue sendiri. Karena pisaunya gak cukup tajam buat motong tulang, jadi rasanya
sakitnya luar biasa. Tapi gue harus ngelakuin itu. Setelah sekitar 1 jam gue akhirnya berhasil. Gue bebas, tapi gue kehilangan tangan kanan gue. Meski gue udah bebas, perjuangan gue belum selesai. Gue masih harus berjalan beberapa kilometer keluar dari canyon dengan kondisi tangan gue berlumuran darah dan hampir pingsan beberapa kali. Tapi gue terus maju. Gue tahu kalau gue berhenti gue bakal mati dengan tangan sia-sia. Akhirnya gue ketemu keluarga turis yang lagi hiking. Mereka memanggil helikopter dengan segera penyelamat. Dan gue dibawa ke rumah sakit. Saat gue naik ke helikopter, gue tahu satu hal, gue berhasil selamat. Setelah kejadian itu, hidup gue berubah total. Kehilangan tangan kanan adalah harga yang harus gue bayar buat tetap hidup. Tapi gue bersyukur, gue masih ada di dunia ini. Gue belajar banyak dari pengalaman ini. Tentang betapa harganya, betapa berharganya hidup. Betapa pentingnya orang-orang yang kita sayang dan betapa kuatnya manusia kalau mereka benar-benar terdesak. Kadang hidup lo ngasih tantangan yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Tapi gue percaya selama lo punya tekad buat bertahan, lo bisa melaluinya. 127 jam gue di Blue John Canyon adalah bukti bahwa manusia jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Dan selama lo gak nyerah, ada harapan buat keluar dari setiap situasi, seberat apapun itu. Gue adalah Aaron Ralston, dimana gue terjebak di Blue John Canyon 2003.